Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, wassalamu mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Malam ini kita dapat kekuatan dari Allah, dapat kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah tentu tidak akan terhitung. Khususnya juga hari ini kita nambah teman lagi, nambah saudara. Amin. Pak Yus dari mana? Dari Kedaung ya? Dari Ciputat, Kedaung. Mudah-mudahan kehadiran Pak Yus ini menambah lagi semaraknya syiar Islam ya. Pak Yus kemudian naksir sama kita, jadi kita makin luas silaturahimnya sampai Ciputat. Jadi kita teruskan lagi kajian kita mengenai munakahat. Sebenarnya bab besarnya munakahat. Kali ini pertemuan ke-46 sudah masuk subbab zuriat. Zuriat itu adalah keturunan. Lalu kita sudah bicarakan pendidikan anak. Kemarin pendidikan anak tentang akidah kelar. Ya. Tentang akidah, la ilaha illallah. Lalu pendidikan anak tentang sholat. Alhamdulillah baru selesai minggu kemarin. Sekarang masuk pendidikan anak tentang akhlak. Tapi sebelumnya kita batasi dulu akhlak mana yang mau kita bicarakan gitu ya. Jadi karena yang mendidik anak, jadi kitanya juga harus dalam bahasa Betawinya gape lah dalam akhlak ini. Akhlak itu punya dua bidang besar. Satu akhlak dalam sifat, satu akhlak dalam sikap. Kalau akhlak dalam sifat kan kita tahu jujur, ya kan? Ada orang sifatnya jujur, nggak pernah bohong. Nah itu akhlak dalam sifatnya dia. Nah yang mau kita bicarain bukan akhlak dalam sifat, akhlak dalam sikap. Jadi sikap itu nanti akan membawa sifat, ya. Sikap. Jadi anak itu selain dia dididik untuk jadi berakidah tauhid, kemudian dia dididik jadi sholat, dan sholat itu juga mendidik anak untuk jadi orang yang bisa dakwah dan bisa sabar menghadapi segala musibah. Maka sekarang kita didik, kita modali anak dengan akhlak. Akhlak ada dua besar, husnul khuluq, akhlak yang baik, atau disebut dengan akhlakul karimah, akhlak mulia. Dan yang kedua su'ul khuluq, yaitu akhlak yang jelek atau akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Ya. Mudah-mudahan yang ngajarin anak ini akhlaknya udah bagus ya. Husnul khuluq. Memang saya lihat kalau orang datang ke pengajian ikhlas, itu termasuk akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik, ya. Mau niatnya apa pertama kali, tapi kalau datang ke pengajian tuh berarti sudah menyerahkan diri pada Allah. Allahu Akbar, bukan pada ustadznya nggak ada apa-apanya. Menyerahkan diri pada Allah untuk dididik oleh Allah, untuk minta hidayah sama Allah, sesuai dengan apa yang dia ucapkan di sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami. Ya, kita buka surat Luqman ayat 17. Surat 31 ayat ke-17. Kita mulai ya. Udah semua? Yang belum udah semua? Nah, baik, saya bacakan pelan-pelan ayat 17 surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku sayang, aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya anakku sayang, dirikan sholat dan
Suruhlah orang berbuat ma'ruf, cegahlah orang berbuat munkar. Wasbir, dan bersabarlah ala ma asobakum, atas apa-apa yang menimpamu. Inna dzalika min asbil umur, itu semua adalah kewajibanmu kelak, patut diutamakan. Oke? Itu udah kelar belum? Yang 17 udah kelar belum? Udah dibicarakan kemarin ya? Ya Pak Muda ya? Masuk ke ayat berikutnya, ayat 18. Yuk. Oke. Ini berarti ayat 18 ini kan sambungan ya. Sambungan dari ayat 17. Masih Luqman bicara sama anaknya. Apa ngomong Luqman? Wala tusa'ir khaddaka linnas, titik sampai situ dulu. Dan jangan coba-coba kau palingkan mukamu dari manusia. Pak, coba setelah baca tolong lihat saya dulu. Ini larangan pertama mengenai akhlak. Jangan kau buang muka sama manusia. Bapak bawa mobil, sampai digaplek, ada orang mendekat ke jendela bapak. Maksudnya mau minta hati bapak bicara itu sebetulnya pengen ngasih, tapi karena bapak merasa lebih dari dia dan rada jijik lihat orang miskin gitu, buang muka. Dia lewat aja, assalamualaikum, kita giniin. Ini yang dimaksud sikap. Kalau buang muka karena ingin supaya Allah sayang sama dia, nggak apa-apa. Contoh, ini ada di TV ada pertunjukan Baywatch, film Baywatch, kan pakai bikini semua tuh. Kita pas lagi nonton ada iklan Baywatch gitu, lalu kita buang muka. Maka kata Nabi, siapa yang menghindari diri dari melihat yang mungkar, Allah kasih sesuatu yang dia tidak duga gitu. Paham gak? Yang lebih berharga dan lebih enak dari itu. Itu buang muka juga, tapi tidak masuk dalam larangan ini. Lu jangan ketawa-ketawa, emang sering lu lihat bikini. Ya udah, yang bawa dia penjaga pantai itu loh, yang bikininya merah. Itu Pak Ayus sudah cengar-cengir, berarti tahu dia, sering nonton. Ini paham ya? Ini Luqman habis nyuruh anaknya sholat, habis nyuruh anaknya dakwah, habis nyuruh anaknya sabar. Anaknya dibekalin juga, jangan kali-kali buang muka loh sama orang lain. Ini perintah gila ini, gawat ini ya. Jadi jangan sekali-kali Anda buang muka, khususnya buang muka dalam rangka memutuskan komunikasi gitu loh. Aku nggak pengen mau kontak sama dia, nggak pengen gitu. Itu makanya di dalam setiap pembicaraan yang sah gitu dalam Islam itu, orang harus saling menghargai dengan cara kontak mata. Kontak mata, Pak. Begitu Bapak menghindari kontak mata dengan orang, itu menunjukkan ada something wrong itu. Ada yang salah di diri Bapak. Orang berbohong pasti nggak mau lihat mata orang yang diajak ngomong. Lo bener lo nggak punya duit? Iya nih. Dicari tuh nggak tahu, cari ular kali. Lihat matanya baik-baik. Iya, yakini dirinya bahwa dirinya benar gitu loh. Itu salah satu contoh lagi buang muka yang dilarang itu. Paham nggak? Ya, jadi itu pertama kali dididik akhlak nih anak nih. Jangan sekali-kali Anda buang muka pada orang untuk mengutamakan diri Anda ketimbang dia gitu loh. Saya sering gitu kalau ke masjid nih, ke masjid ini subuh-subuh misalnya ya, hari Minggu pagi itu ada orang dari arah sana, saya dari arah sini, saya udah permanen senyumnya, assalamualaikum dari jauh gitu. Itu orang buang muka. Beberapa orang saya nggak usah sebut namanya, terus langsung melongor saja masuk gitu tuh. Oh ya. Ya mungkin merasa lebih dari saya. Ini kawan. Ini sering kita lakukan.
Khususnya kalau kita itu tidak mau diganggu, harta kita nggak mau diganggu, kita nggak selera ngomong sama dia gitu. Itu nggak boleh, dalam Islam dilarang itu. Dengan perintah ini, dengan ini, ya, dengan yang bunyinya wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan muka. Ya, Pak Yus paham? Terutama kalau bapak udah jadi lurah, jadi RW, lah jangan tingkah lah, biasa aja. Ya kan? Kalau ada orang tanya sama bapak di forum gini, Pak saya tanya, Rasulullah itu dipanggil, ini salah satu akhlak Rasulullah nih, sikapnya Rasulullah. Jalan beliau, jalan nih. Dari belakang ada yang manggil dia. Ya Rasulullah, itu bukan nengok, semua badan-badannya dihajar sama dia. Ya ada apa? Menunjukkan betapa pentingnya orang itu. Dia mau minta kayak mau apa, tapi intinya Rasulullah menghendaki orang itu dihargai. Menghargai orang itu. Saya untuk masang strategi supaya orang tahu saya menghargai dia, di kantor itu kan di meja saya ada 2 kursi. Kalau ada orang perlu sama saya duduk di situ. Ngadep ke saya gitu. Saya untuk masang taktik aja, untuk orang tahu bahwa saya menghargai mereka. Saya taruh buku di situ, buku numpuk. Begitu ada orang perlu sama saya dengan sibuk saya singkirkan buku itu. Ayo ya silakan duduk. Jadi orang itu bilang, aduh, gue datang dia langsung sibuk. Ketimbang kita kosongin terus kita bilang silakan duduk. Tapi ayo. Wah, jadi kayak kita menghargai banget, padahal itu cuma strategi doang. Tapi dapat pahala kan? Ya kan? Gitu. Jadi satu kalimat ini menunjukkan hargai orang lain. Ya lu ngaji lu lihat yang koreksi siapa gitu. Yang dikoreksi tetap aja jangan. Dikit dikoreksi Pak Agus, lihat Pak Agus. Yang mana salahnya saya? Jadi ada kontak mata gitu, tapi jangan naksir lu, jangan naksir lagi. Paham ya? Sampai sini, jangan buang muka. Ketemu di jalan jangan buang muka. Ini juga penyakit orang utang, Pak Yus. Pak Yus punya utang sama Pak Nando. Nggak bayar-bayar, ketemu Pak Nando. Pak Nando-nya nggak apa-apa, Pak Yusnya langsung buang muka. Awas. Harusnya yang lebih mulia yang ngutangin yang buang muka. Nggak apa-apa itu. Aduh, ntar dia malu ketemu gue, dia langsung. Nggak apa-apa. Daripada dia, kalau dia berarti ntar dia teriak, maling. Oke? Ini dulu nih yang Luqman nih. Luqman canggih Pak ngajarin anak. Luqmanul Hakim namanya. Itu ulama zaman Nabi Musa. Sebagian ulama menganggap Luqman ini nabi. Ya. Tapi karena dia sejaman sama Musa, ya Luqman tokoh masyarakat lah, ya. Lalu nasihatnya dilanjutkan, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan apa? Dengan angkuh, dengan sombong. Sombong itu istilahnya dalam Islam itu kabir. Ya, makanya Allah punya sifat al-mutakabbir. Tapi ini maroha. Yang dimaksud dengan tamsi itu terjemahannya berjalan. Tapi sepakat para ulama yang dimaksud bukan berjalan. Wala tamsi, jangan kau hidup. Jangan kau berkehidupan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi hidup lu jangan sombong. Nanti saya kasih tahu sombong itu apa. Jadi selain tadi jangan buang muka sama orang, kemudian ada larangan kedua, jangan kau hidup di muka bumi dengan sikap sombong. Gawat ini Pak. Ya, kalau Pak Yus besok gak datang, sombong dia. Karena ini kan berseri Pak. Bab ini berseri. Ya. Buat nasi uduk, jangan lupa. Yang ini bercanda Pak. Ya, jangan kayak tegang banget Pak. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan kau hidup di muka bumi dengan sombong. Lalu terakhir,
innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang sombong dan banggain diri. Jadi kita titik beratnya sekarang ngomongin maroha dan mukhtalin fakhur. Ini ada istilah baru nih di Quran. Mukhtalin fakhur itu adalah orang yang sombong, keblinger dan suka banggain diri. Wah, jangan sampai kita begitu. Ini pasti ada khasnya nih. Karena semua sombong dalam Quran disebut dengan mutakabbir, apa segala macam. Ini mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur, ya. Kemudian masuk ke ayat 19 lagi. Ayat 19 disebut di situ, waqsid fi masyika, ya. Maaf, bagaimana? Waqsid kan? Waqsid fi masyika. Sampai situ dulu. Dan sederhanalah dalam berjalan. Tetap masyi itu bukan berjalan begini. Sederhanalah dalam hidup. Maksudnya begitu. Dan terakhir, waghdud min sautik, dan rendahkan suara. Jadi ini ada tiga larangan, dua perintah. Inna angkarul aswati la sautul hamir, dan seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Jadi tadi ada tiga larangan, jangan buang muka sama orang lain. Yang kedua, jangan hidup sombong. Tiga, Allah nggak suka dengan orang sombong dan membanggakan diri, mukhtalin fakhur. Yang keempat, sederhanalah dalam hidup. Yang kelima, apa? Rendahkan suara. Mau dibahas nggak? Kalau nggak saya pulang. Bahas ya. Bahas dulu. Nah, ini dibahas dalam 6 kali pertemuan. Jangan salah loh. Nggak bisa satu malam ini. Berseri. Ada serinya kayak sinetron. Udah siap ya untuk menerima petunjuk Allah ya, menerima ilmu Allah. Sekarang saya mau ngomong dulu sombong. Ini soalnya ini urusannya sombong semua nih. Ya, sombong tuh yang kita omongin bahayanya sombong, takrifnya sombong. Ya, takrif itu apa? Definisi. Dan tarikhnya sombong. Tarikh itu sejarah. Sombong ada sejarahnya. Bapak aja ada sejarahnya, apalagi sombong, ya kan? Ada sejarahnya kita. Ayo kita lihat dulu sekarang. Bahaya sombong. Sombong itu punya Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Apa sih sombong? Intinya sombong tuh begini. Intinya sombong nih, ngutamain diri sendiri. Suka ngomongin diri sendiri. Ya gue sih beginilah, ya gue. Kira-kira begitu. Dan Allah tuh banyak ayat di Al-Quran yang Allah ngomongin diri sendiri, tapi ngomongin diri sendiri itu 5 kali 6 kali gitu. Innani annallah, innani saya, ana saya lagi, Allah nama dia disebut. Kalau ada orang ngomong dalam satu kalimat nyebut dirinya sampai lebih dari 5 kali, orang sombong itu. Gue tahu, gue dulu yang diri ini dan gue. Orang enak dengernya. Tapi kalau kita dengar Allah yang begitu, jangan enak. Allah lagi sombong ini. Anda nggak ada apa-apanya, cuman saya, begitu maksudnya. Nah, itu sombong intinya itu. Ngutamain diri sendiri. Jadi Allah umumkan, sombong itu punyaku. Siapa yang make punyaku, aku akan lempar dia ke neraka. Ini bahayanya sombong. Ya, oke, kita lihat hadis nomor 1. Batom tolong. Nah, itu ada scanner. Dibagiin aja. Biar cepat. Ya. Kalau di luaran saya jual satu itu 5 gopek 5 saya. Di sini mah 300 saja. Mas Sugeng bilangin bercanda. Nanti udah bilang haram. Udah dicegat di jalan. Ya, hadis nomor 1 kita lihat. Ini bahayanya sombong dulu ya. Bahayanya sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi namanya apa? Hadis kursi. Apa kata Allah? Al-kibriya'u ridai wal
wal azamatu izari. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku, katanya begitu. Ya, kata Allah. Jangan pikir kain dan sarung Allah pakai kain, enggak usah. Ini majas ya. Terus man naza'ani, barang siapa mencabut dariku wahidan, satu minhuma, dari keduanya. Jadi siapa yang sombong gitu ya, kira-kira gitu ya, niscaya akan kulemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini saya kasih perumpamaan. Bapak masuk ke komplek TNI, ke rumah jenderal. Belakang rumah ada baju jenderal dijemur. Itu pangkat siapa? Pangkat orang yang punya. Bapak ambil tuh baju, bapak pakai, cekrek, selfie gitu. Marah tuh jenderal. Anda bukan pangkat dan jabatan Anda itu, kenapa dipakai? Allah juga begitu. Sombong dan keagungan adalah pangkatku dan jabatanku. Makanya Allah punya sifat Jabbarul Mutakabbir, maha gagah perkasa dan maha sombong. Ada di Asmaul Husna itu, ya kan? Wallahul khaliqul bariul musawwirul asmaul husna yusabbihuna, yang Jabbarul Mutakabbir ada di situ. Di ayat 19 Al-Hasyr. Artinya kalau Bapak pakai baju jenderal tanpa izin, maka pasti Bapak ditangkap, dihajar masuk ke CPM, Guntur sana. Begitu pula Allah, siapa yang memakai jabatan dan pangkatku, aku lempar dia ke neraka jahanam. Ini bahayanya sombong. Satu, ya. Jadi jangan cita-cita jadi orang sombong lah. Tapi sombong itu sebetulnya nggak direncanakan, natural. Makanya diperingatkan begini. Ya, orang kalau udah kaya sedikit udah pasti keluar sombongnya, Pak. Udah pasti. Bahkan soleh sekalipun, kalau dikasih Allah harta yang banyak, terus nyumbang masjid 50 juta nih, Pak Yus nyumbang masjid 50 juta, jangan diumumin. Kata Pak Yus begitu, jangan diumumin. Giliran Jumatan kan ada hamba Allah ngasih 50 juta, Pak Yus nyenggol pandanmu, itu gue, kagak sombong, menggeblek aja. Jangan dipakai, itu sombong, jangan dipakai. Anda tidak utama di hadapan Allah, biasa aja. Anda cuma makhluk biasa aja, cuma budak doang. Hamba tuh, abdun tuh budak artinya. Allah yang maha kaya, Ghaniyun Hamid, paham ya? Bahaya sombong itu. Dan sombong itu masuk neraka bukan sombong yang besar, hanya secuil aja, secuil sudah sombong, udah masuk neraka dan Allah nggak suka. Hadis nomor 2 dari Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya fi qalbihi terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji atom, biji zarrah. Enggak. Ya, jadi sombong tuh merasa lebih dari orang lain. Enggak akan masuk. Hanya sedikit aja berasa. Pananu, di Gang Pananu itu ada orang yang pintar agama. Ya, Pak siapa namanya? Ahmad Satibi. Ada nggak yang di Gang Pananu yang nggak pintar agama gitu? Yang nggak, selain dia? Hah? Apa? Dia ngomong ada aja udah sombong. Dia ngomong ada aja udah sombong. Berarti dia masih merasa lebih dari orang lain. Ini yang dimaksud secuil ini loh. Saya mau nerangin yang secuil. Man kana misqalu dzarratin min kibrin, lu sombong lu. Paham nggak? Siapa yang di hatinya merasa ada orang yang di bawah saya, ilmunya, hartanya, gantengnya, sombong. Makanya kalau orang ngeledek siapa, lu jelek, lu muka lu jelek daripada gue gitu, udah sombongnya kelewatan, bukan hanya secuil. Jadi kita harus merasa tawadu, kita yang paling bawah di antara orang lain. Hatta ustadz mesti begitu. Ya, saya mau menghadapi semua orang yang lebih dari saya nih, pura-puranya. Padahal bodoh semua kan begitu. Ya. Paham ya? Jadi ini yang jadi hafalan ini, ya.
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa-siapa yang dalam hatinya terdapat secuil kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Dah? Udah pada pinter dah. Mantep. Jadi ada 3 moyang. Dia bilang ada tadi. Ada nggak yang di bawah Bapak? Kalau tadi waktu Bapak bilang ada pasar TV, Bapak merendah, tawadhu, karena nggak mungkin ngelampaui pasar TV ya, udah tua begini kan. Giliran ditanya, ada yang lebih bodoh dari Bapak? Ada? Sombong. Dalam rangka mensyukuri, Pak. Ya, sekarang apa itu sombong? Seorang sahabat Nabi nanya sama Nabi, aku suka pakaian bagus, aku suka sendal yang bagus, suka jubah yang bagus. Apa itu sombong? Oh bukan, Allah itu indah dan menyukai yang indah. Sombong itu batarul haq, kata Nabi, wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Itu sombong. Kalau ada sifat ini dalam diri Bapak, buang jauh-jauh daripada ke neraka lo. Menolak kebenaran, nggak usah jauh-jauh dah. Nanti nolak kebenaran tuh didefinisikannya terlalu rumit gitu. Azan tuh sami'na wa ata'na. Jawab azan langsung sholat. Azan hayya 'alas sholat, udah asar, tadi baru lohor. Nah itu udah mulai menolak itu. Nolak tuh Pak Yus. Lu sering kan begitu? Ada ajan, sholat mulu. Dulu nggak pernah kaya, lo yang begitu nggak pernah kaya. Ya, jadi sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Hadis nomor 6. Bang Ahmad tolong baca Bang. Hadis nomor 6. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku merasa bangga jika pakaianku bagus dan sandalku juga bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai keindahan, dan sebenarnya yang dimaksud dengan kesombongan adalah siapa yang man baturul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oke, sekarang bacakan batarul haq wa ghamtun nas, diikuti oleh semuanya. Batarul haq, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas. Itu sombong ya. Jadi sekarang kalau Bapak ditanya sama anak Bapak, Pak sombong apa sih? Bukan Bapak jawab, tuh itu yang suka naik motor, naik mobil itu yang mewah-mewah, bukan. Karena Rasulullah juga bilang bukan itu. Terserah Bapak mau pakaian bagus, terserah nggak apa-apa. Tapi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Hafalin ya. Ntar gue tanya nih, hafalin lu. Jangan gak dateng lu. Ntar operasi lagi. Alasan lu banyak kan. Udah tua bukannya yang memang sombong. Nah itu ya. Jadi yang udah saya terangin adalah sombong itu bahayanya bagaimana? Allah bilang akan saya lempar ke neraka siapa yang pakai pangkat dan jabatanku. Yang kedua, sombong itu nggak ada ukuran. Bahkan paling kecil pun Allah lempar ke neraka. Man kana. Ayo. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Gampang ngapalinnya. Ya. Nah, sekarang tarikh sombong, sejarahnya sombong. Sombong pertama kali dilakukan oleh makhluk yang namanya iblis. Al-Baqarah ayat 34. Ayo buka. Al-Baqarah ayat 34. 34. Ya. Wa iskunna lil malaikati isjudu li adama
fasajadu illal iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Ini sujud bifadli Adam, bukan sujud begitu. Sujud begitu hanya untuk Allah. Maksudnya tahiyah. Disuruh sujud ke Adam, maksudnya hormat pada Adam. Gitu. Bukan sujud pada Adam. Karena siapa yang sujud seperti sujudnya sholat itu untuk makhluk, murtad dia. Syirik dia. Ingat ya, baik-baik ya. Sujud yang dimaksud ini adalah bahasa sajadah, maksudnya tahiyata, penghormatan. Hormat sama Adam. Semua hormat malaikat illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan, males, wastakbar dan sombong. Sombong. Di mana dia sombongnya? Dua hal langsung. Batarul haq, dia menolak perintah Allah yang benar. Wa ghamtun nas, dan meremehkan Adam. Paham sampai sini? Unsurnya itu kan langsung kena hukum dia langsung. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan orang yang punya sifat dua itu tadi betul, kafir. Sombong tuh kafir jatuhnya. Bukan non muslim di dalam kafir, non muslim bukan. Kafir tuh artinya ingkar, tertutup hatinya dengan kebaikan. Ingkar dia. Dia paham ya? Jadi dia menolak perintah Allah sama dengan mengingkari kekuasaan Allah. Itu sombong. Ya, lihat surat An-Nahl ayat 22. An-Nahl ayat 22. Ini Batarul Haq dulu nih. An-Nahl ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Siapa yang enggak percaya hari akhirat, enggak percaya dia bakal dihisab segala macam, sebetulnya hati mereka ngingkar. Ingkar sama Allah, artinya menolak kebenaran. Dan mereka orang yang sombong. Jelas itu. Jadi jangan ada setitik di hati Bapak nolak apa yang ada di Quran. Jangan Pak. Quran itu qat'i. Udah nggak ada kesalahannya Quran itu, la raiba fi, nggak ada kesalahannya. Kalau ada di mata Bapak atau di pikiran Bapak ini salah, ini bertentangan dengan ini, itu karena otak kita nggak nyampe. Bukan karena Allah yang salah berfirman gitu. Makanya ayat selanjutnya disebut An-Nahl 23 itu kan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati kita ini atau apa yang kita omongin, dan sungguhnya orang yang ingkar pada Allah itu sombong. Tetap dibilang sombong. Ya, itulah la jarama, enggak akan ragu-ragu lagi. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang dirahasiakan dan yang diucapkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah enggak senang sama orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran. Nah, cirinya itu, ya. Kalau ada yang muskil dalam Al-Qur'an, ditanyakan pada ahlinya. Jangan ditafsir sendiri, ntar sombong. Akhirnya bilang, terutama ibu-ibu nih, ya, orang ada fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna sulasa warruba. Nikahilah, ya kan? Orang-orang yang kau kehendaki itu 2, 3 atau 4 gitu. Itu kan selain fi'il amar, dia juga kebolehan orang untuk nikah 2, 3, 4. Itu Pak Yus ya? Pak Yus berapa posnya? 1. Payah lu ah. Boleh 2, 3, 4. Oh, boleh 2, 3, 4 kan? Tapi ibu-ibu bilang apa? Sakit hati saya Ustaz. Saya di madu, sakit saya. Menolak sombong bini kita. Itu ya. Ya, paham ya? Itu yang batarul haq. Sekarang yang ghamtun nas, yang meremehkan manusia.
Jangan ngomong sama Pak Tom, dia udah kawakan. Udah tiga ya. Dia kawakan sombong. Enggak, kawakannya enggak sombong Bapak. Dia rendah hati kok. Mau menikah dia bilang sama ustadznya. Bagaimana Tat? Sikat. Gue bilang gitu kemarin. Oh dia jadi. Kan gitu. Yang penting dia bilang. Ya enggak? Jadi enak gitu. Nggak kayak ngono tuh diem aja. Akhirnya ketahuan. Aduh, dunia silat dah. Ya. Nah, sekarang yang batrul haq, yang ghamtun nas, yang meremehkan manusia, ini juga dilakukan oleh iblis. Ketika Allah tanya, kenapa sih kamu disuruh sujud nggak mau? Apa jawab iblis? Dia punya rumus sendiri. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Buka surat Al-A'raf ayat 12. Surat 7 ayat 12. Ayo dibuka dulu. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Nah ini ada kata-kata is amartuk nih, bahaya nih. Jadi Allah tersinggung karena bertanya pada iblis kan, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Ini ada jenderal ngomong sama kopral nih, kenapa kamu kok saya perintah nggak mau? Gitu loh kira-kira. Ya, jadi Allah itu lagi menghajar hatinya iblis. Kenapa dia batrul haq? Iblis jawabnya ghamtun nas. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Jadi iblis gak dikasih tahu sama Allah, dia menganggap bahwa api lebih baik dari tanah. Paham ya? Nah, sama sama kita. Kita lebih bangga sama suku-suku kita, sama turunan-turunan kita. Kalau bapak kita bupati gitu, pasti kita lebih baik daripada yang bukan bupati. Kan begitu ya? Atau ada orang Sumatera gitu ya, udah khasnya begitu. Kita ini dari tanah Melayu nih, lain orang Jawa nih. Nah itu tuh sombong itu. Bikin rumus sendiri bahwa dirinya, turunannya lebih baik daripada turunan orang lain. Ghamtun nas. Padahal di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Begitu dong mestinya. Ini kan nanti lihat harta, lihat turunan, lihat wajah, muka, dan yang terakhir lihat ilmu. Ketika kita sedikit lebih pintar dari orang lain, kita langsung bilang, ya saya lebih utama dong. Kita kayak duitnya banyak dikit, langsung kita bilang sama Pak Ino, lo makanya yang usaha yang benar, kayak gue begini. Ketika kita dikit lebih ganteng daripada orang lain, kita bilang, lo tuh ngerawat wajah begitu amat sih, lihat dong gue, kling gitu. Apapun, apalagi kita turunan apa gitu. Nah itu termasuk anak cucu iblis tuh. Karena bikin rumus sendiri bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Makanya Rasulullah berpesan, tinggalkan kesombongan jahiliyah yang menganggap bahwa bapak-bapaknya lebih baik daripada orang lain. Hadis nomor 12. Mbak Agus tolong bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian Ubayyatal jahiliyyati wa fakhraha bil aba. Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan mereka terhadap bapak-bapak mereka. Orang beriman itu bisa jadi bertakwa atau durhaka sekaligus celaka. Manusia adalah anak cucu Adam dan Adam dibuat dari tanah.
Maksudnya kalau mau ngomong Anda semua sama lahiriah. Yang membuat Anda berbeda nanti adalah takwa. Dan takwa juga nggak perlu disombongin. Mana ada orang bisa mengukur takwanya? Aku paling takwa. Bukan takwa. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu atau mau komentar dulu, silahkan. Kalau nggak ada saya teruskan. Pak Tom ada komentar? Nggak ada, Pak Aman nggak ada ya. Nah, sekarang kita mulai membahas Luqman ayat 18 tadi, yang wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maksudnya jangan hidup dengan sombong. Karena Allah udah kasih ukuran sama kita. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena kamu tidak akan sampai menjulang seperti gunung ke langit dan tidak akan sampai masuk ke dalam bumi. Itu maksudnya gini loh. Kamu sampai titik tertentu kemudian sombong, itu ada di atas kamu. Dan kamu juga gak bisa menguasai bumi semuanya ini. Saya kasih contoh deh, supaya Bapak jelas dengan perkataan saya. Bapak senang masakan Padang, oke? Lalu punya uang banyak sekali. Lalu Bapak bilang sama restoran sederhana di Gaplek tuh, ada restoran sederhana. Hari ini saya booking kamu. Jangan ada orang datang kemari. Saya bayar semuanya yang kamu masak. Boleh nggak dalam agama begitu? Boleh nggak? Kalau dalam sosial boleh nggak? Boleh, ya kan? Tapi dalam agama ada nggak bibit sombong di situ? Oh, mulai ada. Karena dia meremehkan manusia yang lainnya, meremehkan manusia yang akan membeli. Saya ada hak karena uang saya banyak. Biar saya atau bis di booking. Semua kereta api di hari ini saya yang bayar semuanya. Tapi saya yang berhak naik. Lalu karena banyak duit dia beli mobil 5. Tapi ingat, tidak bisa dipakai berbarengan tuh 5-5-nya. Paham gak sini? Itu yang Allah sebut, tidak bisa Anda kalau sombong itu sampai ke atas langit dan sampai menjulang ke bumi, itu gak bisa. Tetap kesombongan Anda itu ada kelemahannya. Paham nih sampai sini ya? Begitu Allah ya melarangnya. Al-Isra ayat 37. Surah 17 ayat 37. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Maksudnya jangan hidup dengan sifat sombong. Kata Allah apa? Innaka lan tahrikal ardo walan tablughul jibala tula. Kamu kalau sombong nggak akan bisa kok nembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kamu bayarin tuh semua tuh. Kamu beli gunung-gunung di Arizona sana gitu. Iya ada orang yang mau, ya udah deh, sini duitnya. Terus itu milik kamu gitu. So what abis itu? Mau ngapain? Mau ngapain coba? Paham nggak? Ternyata orang sombong tuh penuh hayalan. Untuk menganggap dirinya lebih dari orang lain tuh penuh hayalan itu. Coba beli semua yang kamu inginkan. Toh akhirnya nggak kepake juga. Dan itu akan jadi barang rusak. Itu ini maksud ayat ini. Kamu gak akan puas dengan apa yang kamu miliki itu. Jadi jangan wala tamsi fil ardi maroha. Jangan sombong. Sekarang ayo kita rinci. Yang bisa disombongin apa nih? 1, harta. 2, Istri, jabatan dulu. Jabatan. 3, anak boleh. Anak masuk harta. Ilmu. 4, keturunan. Anda nggak di hati Bapak pernah bangga dengan itu semua? Ada harta, ada ilmu, ada baru nerima uang tanah 200 juta aja terus lagunya, ya kan? Padahal di sekeliling dia ada orang yang punya uang 30 miliar, diem-diem aja gitu. Jangan bertingkah. Maksudnya nih jangan bertingkah.
Hidup tuh jangan bertingkah. Biasa aja. Kayak bapak ini, itu yang banyak. Tapi diem aja. Toto jadi meja. Ini kan sumbangan beliau. Toto jadi meja. Orang kalau sombong, ketika dia nyumbang masjid, beda tangannya sama orang yang nyumbang masjid kecil. Nyumbang masjid, Pak Yus 50 juta, datang ke masjid itu, nunjuk-nunjuk, dan didengerin. Iya Pak Yus, ada Pak Yus, itu tolong ganti tuh, list pelangnya kurang aja tuh. Hijau itu, tapi yang nyumbang 10 ribu, nggak berani nunjuk-nunjuk. Dinunjuk-nunjuk paling bilang panitia, udah yang penting lo makan. Paham? Orang sombong yang dicari itu sebenarnya. Kemegahan dirinya, karena bisa menguasai sesuatu. Nah, Allah larang itu. Wa tamsi fil ardi maraha. Kamu nggak akan bisa nembus bumi, nggak akan bisa setinggi gunung. Biasa-biasa aja. Pak, ini Luqman yang bilang sama anaknya tuh, jangan begitu. Luqman yang bilang sama anaknya. Untuk anak nih. Ini untuk anak. Ya, kalau bapak kan nggak sombong, kita nggak sombong udah lewat masanya. Ya. Bener apa kagak? Minta ampun ya. Akhirnya minta ampun akhirnya. Ya. Jadi kalau punya sifat begitu, barang siapa yang anggap besar dirinya, nanti di hari kiamat dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah marah sama dia. Apa enak, Pak? Bapak pulang kantor, tapi istri di depan pintu itu udah marah luar biasa. Mau masuk loh, coba masuk loh. Gue tahu lo selingkuh gitu. Asem nggak? Nah ini ada ancaman siapa yang menganggap besar dirinya di dunia, ketemu Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah murka sama dia. Capek kan Pak? Hadis nomor 9, Pak Dede tolong baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'aduma fi nafsihi wa talafi nisyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, maka kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah amat murka kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bapak ini sombong karena ilmu, karena harta, karena muka yang cantik, yang ganteng, ya, karena anak-anaknya semuanya cakep-cakep, semua anak lulus. Itu kadang-kadang kita cerita-cerita gitu kan bikin rasa sakit hati, Pak. Contoh kita cerita, kita banggain anak kita yang pertama udah lulus S2, sekarang di Ohio, Kanada. Yang kedua di mana? Orang yang anaknya nggak sekolah kan sakit hati, Pak. Atau orang haji, baru pulang dari haji langsung bilang, naik haji loh, wih gila di sono, gua aja nggak akan lagi ke sono. Bapak ketawa emang saya kelawak. Bayar SPP Pak, jangan sombong. Aduh, apa yang sombongin sih? Ya. Ini bukan bercanda ya, tapi memang begitu. Allah nggak seneng jabatan sama pangkatnya dipakai. Ya, hati-hati. Nah, terakhir dalam surah Maroha ini, maka Allah menyuruh kita untuk tawadu. Rasulullah memberitahu kita bahwa Allah menyuruh kita tawadu, rendah hati kepada orang lain. Hadis nomor 3, Pak Luli. Inna Allaha auha ilayya an tawaddu hatta. Terusin aja. Terusin. La yafqara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berlaku zalim atas yang lain. Ya. Allah yang nyuruh ya, kita tawadu.
Tawadu itu kalau bahasa Jawanya adab ansor, meletakkan diri di bawah kaki malah gitu. Ya, orang lain semua. Jadi kita jangan merasa lebih dari orang lain lah. Kita yang paling bawah. Ya. Ntar kalau Bapak bisa sanggup untuk tawadu, Bapak menghargai orang kok. Ada orang kamu dihargai, ya. Sampai sini ada yang ini saya mau ngomongin bab terakhir yang mukhtalin fakhur. Tapi sampai sini ada yang mau komen dulu atau yang tanya nggak? Saya nggak apa-apa udah paham lo ya. Nanti kalau saya tanya harus bisa menjawab ya mengenai sombong gini. Terutama ntar ada hafalan setengah jam aja. La tadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Itu ntar hafalannya. Ntar. Ya. Itu sifat sombong itu kan nggak diinginkan dengan sifat tabiat manusia. Kesombongan yang kecil lah. Itu kan orang sudah bilang itu mau tabiat. Ya sebenarnya tabiat setan kan. Tabiat setan. Manusia ini kalau nggak ada sejarahnya sombong dari setan itu, manusia mungkin nggak ngikutin. Begitu ada kejadian setan itu, kan setan juga janji sama Allah, aku akan bikin mereka ikut padaku gitu, termasuk ikut sifat sombongnya itu. Dan manusia juga udah Allah baca, udah Allah kasih pangkat, kalau dikasih sedikit ke lapangan rezeki dia jadi sombong, ada itu nanti. Iya. Ya Pangdam. Pak Anton dendam banget Pangdam Jaya. Dudung Abdurrahman. Ya itu ada, itu sebetulnya bukan hadis tuh Pak. Istakbiru ala mustakbirina shadaqah. Sombong pada orang sombong itu sedekah. Itu perkataan sufi itu. Jadi kalau orang sombong kepada orang sombong lainnya itu sedekah bagi dia, kepada dia gitu. Tapi ya itu mesti dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar nggak sombong. Misalnya ginilah, Pak Nanu keluar dari ruangan ini bilang gitu, cuman gue yang jagoan di sini, nggak ada yang bisa kalahin gue. Sombong kan? Sombong. Kalau ada orang yang nggak ngelawan sama dia, udah akhirnya semuanya terpuruk gara-gara sifatnya dia. Maka ada satu yang maju, Pak Karim gitu. Gue yang bisa ngelawan lo. Gue lebih jago dari lo. Nah, sombong juga kan? Sombong dia kepada orang sombong sedekah, katanya begitu. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa nggak dilakukan? Bisa perang Pak. Iya makanya. Jadi udahlah, itu cuman anjuran aja itu. Anjuran supaya kita matiin orang sombong ya, dengan sombong juga. Tapi kan bahaya itu, api lawan api. Siap-siap dengan hafalan kemarin, manro'an mukaron. Nah, manro'an mukaron. Maksud saya kan nggak ada yang bisa ditolerir gitu, kayak kesombongan. Enggak ada, karena Allah udah kunci. Sombong itu cuma punya aku. Siapa yang ada di hati sedikit aja, aku lempar ke neraka gimana? Nggak bisa. Jadi nggak bisa orang merasa lebih, nggak boleh. Nggak boleh orang merasa lebih gitu. Hatta ustadz atau kiai itu, dia nggak boleh underestimate pada murid-muridnya. Anda pasti nggak bisa, jangan. Terlalu kan kecenderungan kepengen lebih dari kecenderungannya ya. Kepengen lebih nggak apa-apa, tapi merasa lebih kemudian menilai, kepengen lebih boleh-boleh aja silahkan. Ya kan? Bapak mau kaya silahkan, mau berilmu silahkan, tapi merasa lebih loh. Saya dapat di sini poin yang Pak Ustadz jelasin tadi tentang hadis apa yang tadi, sombongan itu adalah selendang dan pakaian. Pertama, misalkan tentang jenderal tadi, Iya. kena banget itu baju ini. Iya. Sebelumnya kan kenapa Allah sama jasnya, selendang apa ternyata di situ. Ya pangkat jabatan kan maksudnya. Jenderal cuma buat kita doang betul. Di situ pas bener gitu. Kagak, itu nggak sombong. Menggeblek tadi bilangnya. Pakaian kolonel dipakai, difoto, pajang di kantor. Apa orang takut? Yang takut tikus. Orang nggak takut. Nggak sombong berarti, menggeblek. Bedain sombong menggeblek. Ada anjing galak.
Ada juga lah. Ya, jadi ini emang dalil-dalil tadi itu menampar kita bahwa kita di dunia itu kadang-kadang begitu, orang kita remehin, Pak. Khususnya kita ini yang memang berkantor, terus ada uang dikit gitu ya, lumayan gitu. Kita malah makin merendahkan orang-orang yang nggak kayak kita gitu. Nggak boleh, Pak. Jangan. Nah, sekarang kita bahas dalami masalah mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini istilah apa nih kok ada mukhtalin fakhur? Sombong kayak apa nih? Ya, karena di ayat Luqman tadi ayat berapa? Ayat 1 ya, ayat 18 ya. Disebut sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Istilahnya mukhtalin fakhur. Apa nih mukhtalin fakhur? Jadi gini, saya kasih dulu gambaran, Bapak tolong dengarkan. Mukhtalin fakhur itu adalah orang sombong yang lahir dari asalnya dia menolak kebenaran. Dalam hal apa? Dalam hal takdir. Jadi dia nggak menerima takdir Allah. Habis nggak menerima takdir, kemudian kalau misalnya sama Allah ditingkatkan, ya, jadi dari miskin misalnya ke kaya gitu, dia menolak juga kebenaran bahwa itu bukan dari Allah, dari dirinya sendiri. Oke? Sehingga dari sini dia keluar mulutnya sombong, orang-orang diremehin semua. Lahirlah dia sifat bakhil. Jadi dari pertama nggak menerima takdir, lalu dia mengutamakan diri sendiri bahwa dia hebat, lalu dia kikir, habis kikir dia tamak, dia sembunyiin hartanya, ngasih juga, tapi sedikit-sedikit gitu. Terus dia ngoceh, habis tamak dia ria. Itulah mukhtalin fakhur. Bayangin, nggak menerima takdir, lalu kemudian dia bilang bahwa kalaupun dia kaya nanti dia dapat dia ini dari saya. Terus sama orang-orang di bawahnya dia bilang, akhirnya dia pelit, dia tamak, habis tamak dia ria, ngasih juga, tapi ngasih dengan syarat orang-orang tahu. Itulah mukhtalin fakhur. Jadi Allah nggak senang dengan orang seperti itu. Kita buka ayatnya dulu. Surat Al-Hadid ayat 22. Surat 57, Pak, ayat 22. Ya. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa kamu di bumi dan menimpa dirimu sendiri, kamu miskin, kamu jelek, kamu bodoh gitu ya. Semuanya udah ada di kitab Allah, udah ditakdirkan sebelum kamu mewujudkannya. Sebelum kami, ya, yang demikian mudah bagi Allah. Jadi Allah itu bikin manusia bermacam-macam. Ada yang miskin, ada yang apa gitu. Supaya apa? Ayat selanjutnya bilang, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang tidak kamu dapat. Artinya terima takdir Allah dong. Ya kan? Kamu udah dibikin begitu. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu. Jangan sombong. Begitu dapat bilangnya, ini usaha gue 20 tahun, bos. Bukan Allah yang kasih saya. Sombong udah mulai. Makanya Allah bilang di sini, innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa? Asalnya dia enggak terima takdir. Kalau ini, aduh, gimana sih ini? Kok gue jadi begini, jadi miskin, jadi kere gitu. Tapi giliran dia kaya, dia bilang, itu hasil saya. Saya ini jagoan, nah kalau dagang saya, ada tangan saya dingin. Saya kalau panen nih, ya Allah, ini jagung saya lempar doang tuh. Jadi tuh. Begitu. Paham? Ya. Allah gak senang sama orang kayak begini. Yaitu, ayat selanjutnya bilang,
Orang kayak gini itu sifatnya apa? Orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Udah dapat, udah bagus, males infak. Ini hasil saya. Dulu waktu saya miskin gitu, Allah kejem banget sama saya, nggak nerima takdir. Begitu saya ada sekarang, ya enak aja orang minta usaha-usaha gue. Nah itu dia muhtalan fakur. Sombongnya kelewat batas, paham? Dan dia juga selain dia pelit, dia dakwahkan pelit itu pada orang lain. Lu mau kasih dia, jangan, sayang duit lo. Enak aja ngasih dia, ngasih ustadz boleh, tapi dia yang pelit. Oke, nunduk-nunduk lagi habis operasi alasannya. Ya, paham ya? Nyuruh orang lain berbuat kikir. Nah, barang siapa berpaling dari perintah Allah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jelas nih mukhalif fakur. Jelas ya? Nggak nerima takdir, nganggap dirinya yang menjadikan dia jadi jaya, lalu abis itu dia kikir, lalu abis itu nyuruh orang kikir. Ntar dulu tamaknya belum. Di ayat lain soalnya. Coba itu mukhalif fakur. Makanya Allah nggak suka. Oh ini bibitnya gila nih. Gitu. Nah sekarang yang mengenai ya. Apanya? Iya, jadi sombongnya bukan untuk satu hal aja, tapi dari awalnya dia memang udah nggak percaya Allah, batrul haq. Saya nggak percaya takdir. Kita kalau usaha pasti bisa. Cuman kok gue apa istilahnya dia? Hidup gue lagi apes, lagi apek. Loh, apek itu udah ditulis sama Allah di buku takdir. Terima dulu gitu. Ya Allah, alhamdulillah kalau saya kau beri harta mungkin saya jadi sombong. Pasukan kan bilang begitu dia. Tenang jadi kasih banjir juga. Paling ayam gue yang mati kan gitu. Ya, itu bukan sombong, itu pasrah namanya. Itu. Sekarang lihat lagi surat An-Nisa ayat ke-36. Surat 4 ayat 36. Nah, saya kasih pengertian nih. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusriku bihi syai'a, dan jangan kamu syirik kepadanya dengan satu apapun, jangan mensekutukannya dengan satu apapun. Oke, ini perintah udah kelar dong. Bapak udah menyembah Allah, nggak syirik, betul ya? Oke, sekarang kita lihat. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, dan pada kedua orang kepada karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wal jaril kurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Wasahibi, dan teman sejawat. Bil jambi, dan hamba saya. Wabni sabil, dan ibnu sabil, dan hamba saya. Wa malakat aimanukum. Tapi Allah tutup. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong dan banggakan diri. Maksudnya apa? Nah, lihat dulu gini nih. Saya tanya Bapak dulu, jujur ya. Perintah berbuat baik kepada golongan orang ini semuanya, Allah suruh kita semuanya kita berbuat baik, atau cuma satu doang kita pilih? Orang tua aja, yang lain enggak usah. Semuanya. Hah? Semuanya. Yakin semuanya? Tapi sanggup nggak? Ada yang sanggup? Ada nggak yang sanggup? Bapak udah punya duit banyak. Terus di Quran ada nih, gue suruh kasih orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, hamba sahaya, ibnu sabil. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak hati Bapak untuk ngeluarin itu semuanya? Ini orang tua, ini posnya ya mah. Ini anak-anak udah nih, istri. Ini yang ada nggak yang sanggup? Kalau ada yang sanggup, pasti keluar sombongnya. Itu maksudnya. Kata Allah. Gila gue, hidup gue tuh bermanfaat banget. Jadi mercusuar. Orang tua kelar semua berasnya.
hamba saya sedang gue kasih beras, tetangga jauh gue kasih beras, pasti sombong Pak. Itu Allah yang ukur. Sebab kita nggak akan sanggup Pak sebetulnya. Kalaupun sanggup, akhirnya keluar pelit dan sombongnya, ngerti nggak sih? Makanya Allah bilang, Allah nggak suka. Makanya Allah tantang, oke, saya kasih kamu kekayaan, tapi tolong berbuat baik kamu pada kedua orang tua, sekaligus kepada karib kerabat, sekaligus kepada anak yatim, sekaligus kepada apa. Kalau ini kan kita enggak, selesai sampai kerabat doang nih biasanya. Pak Tom ponakannya dikuliahin lah, udah sampai situ. Begitu tetangga teriak, gue nggak makan, gua antar dulu, nggak ada posnya, gitu ya. Habis duit gue, nggak ada yang sanggup Pak. Untuk hatinya diolah, semua golongan ini disantuni. Karena nggak ada yang sanggup. Ketika ada yang sanggup, mesti keluar sombongnya. Makanya Allah bilang, Allah nggak suka dengan orang yang muhtalan fakhuro. Siapa itu dia? Ayat selanjutnya bilang, ya, orang yang kikir. Nih di 37 menyuruh orang buat kikir yang tadi, dan dia tamak menyembunyikan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, ya, kepadanya. Terus dia 38-nya, dan juga orang muhtalan fakhur itu orang yang infakkan hartanya karena ria, ingin dilihat dan dipuji. Udah paham? Lisannya terus bilang, ya saya hamba Allah aja, yang penting gara-gara ini, ya pokoknya beginilah, jangan disiarkan. Ya, yang penting orang-orang tahu bahwa masjid ini udah jadi gitu. Itu ngomongnya sama panitia. Tapi ngomong sama sebelahnya jadi ria. Karena dia ngeluarin besar. Kalau dia ngeluarin kecil, ya udah dia pelit dan dia tamak juga. Inilah makna wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang mengumpat lagi mencaci maki. Lihat, allazi jama'a mala wa addadah. Dia dapat harta dan menghitung-hitungnya. Ya sabu annahu mana. Mengumpat mencaci maki itu sifat orang yang punya harta. Ah, lu datang lagi, lu ganggu gua aja, gua udah capek-capek kerja. Lu minta terus. Kalau dia sanggup untuk bayarin semua golongan ini, pasti dengan mulut yang gak enak, sombongnya keluar. Paham ya? Ini sifatnya Allah buka semua muhtalan fakhuro nih. Habis itu ujungnya ria. Ini ngelihat saya ngerti. Kita gabungkan kedua ayat ini Pak. Iya, Pak. Kita juga mestinya melihat mungkin dari aspek lain. Ya. 36 ini saya melihat ada prioritas bahwa kita harus menerima bahwa kebenaran berjalan untuk sekutukan Allah. Iya. Number one. Iya. Mungkin secara prioritas ya Pak ya. Harus menghormati atau menghormati dan menyayangi orang tua. Karib kerabat, kita jangan pelit dan jangan memalingkan muka. Ya kan? Anaknya yatim, pastinya ini adalah pelit. Iya. Ya kan? Dan orang-orang miskin, tetangga, ini semua society. Ya kan? Nah, digabung sama 37, maksudnya orang-orang kikir kepada yang prioritas di atas tadi. Betul. Orang yang sombong tidak menerima keesaan Allah. Iya. Ya Betul. Kan? Iya. Itu kan kurang Iya. lebih kan? Makanya saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya antum melihat, ya kan, bahwa tergantung kita kemana berbicara ya. Kalau misalnya kita berbicara ke anak, Papa udah mengesahkan Allah. Coba. Papa biayai nenek kamu, kakek kamu. Ya kan? Papa mau hormati tetangga. Saya rasa saya tergantung bicara dengan siapa. Kalau saya bicara dengan niat bermain hati, ingin mendiri, saya bukan berarti sombong. Oh bukan, maksud saya bukan itu. Maksud saya ketika lisannya itu terhadap mereka itu Pak, bukan terhadap orang lain. Oh. Terhadap mereka yang dikasih sama kita.
Orang kikir itu Pak, nanti ada di ayat lain Pak. Nanti ketika kita bicarakan akhlak selanjutnya. Orang kikir itu kalau ngasih itu lisannya nyakitin Pak. Nyakitin yang golongan ini gitu loh. Makanya kalau ditantang, bisa nggak Anda semuanya menyantuni itu? Mesti Anda akan keluar ininya karena kikir. Makanya Allah bilang di tengah-tengah itu mukhtalam fakhura. Kalau Bapak ngomong sama orang lain, hasil Bapak, saya udah santuni, saya udah ini, nggak sombong, nggak ada karena mendidik anak kan, ya kan. Tapi kalau Bapak dalam perang, tadi antum kan mencontohkannya, gua udah berkasih beras sebakul, ya kan? Kita bicara ke siapa? Ke orang yang dikasih Pak. Nggak mungkin kita bicara ke bapak kita kan? Iya bisa aja Pak. Jadi kita itu kalau orang makanya kok ada mukhtalam fakhura. Allah tutup, berbuat baiklah kamu. Kikir. Tahu Allah nggak suka dengan mukhtalam fakhura. Kan Bapak tanya apa koneksinya? Ya itu tadi. Orang kikir nanti di ayat lain adalah menyakiti ketika memberi. Apalagi memberinya sanggup kepada semua golongan ini. Ya itu tadi yang saya contohkan. Gue udah capek-capek ngumpulin gitu. Mungkin dengan bahasa lain, tapi intinya dia tidak murni infak fisabilillah jadinya. Dia dengan sifatnya mukhtalam fakhura itu. Pertama kan terima takdir. Kenapa gue jadi semuanya ke gue, tanggung jawab gue sih? Dalam hatinya dia bicara begitu dulu. Akhirnya ngasihnya itu nggak ngenakin Pak. Nggak ngenakin. Mama makanya jangan macam-macam, udah tua gitu. Misalnya gitu, udah tua mau pengen rendang, pengen apa, ntar sakit lagi gitu. Ngasih juga, tapi ada buntutnya ngomong begitu gitu. Itu loh, mukhtalam fakhura tuh kayak gitu. Bukan ngomong ke orang, kalau ngomong ke orang lain dalam kata tarbiyah silahkan Pak. Bapak ngomong sama anak nih, saya udah nggak syirik sama Allah, saya biayain nenek kamu. Itu wajar ngomong begitu, bukan sombong, bukan juga ria kan gitu. Ini kan ria aja, ria itu kan dia sebetulnya ingin perlihatkan pada orang yang dikasih, pada masjid yang dikasih bahwa dia itu gitu loh. Ya, paham ya? Jadi kita langsung pada objeknya yang Allah sebut di sini. Kenapa Allah tutup dengan mukhtalam fakhura? Harusnya Allah bilang dong, sungguhnya Allah menyukai orang yang dermawan. Karena habis perintahin supaya itu santunin tuh golongan-golongan ini. Allah tutup dengan mukhtalam fakhura. Dijelaskan orang yang kikir dan berarti ini orang ada potensi. Kalau orang bisa sanggup memenuhi nyantunin ini, mesti dia keluar kata-kata yang ciri khas orang mukhtalam fakhura. Nggak bersyukuri nikmat, terus membanggain diri. Ini saya semua hasil saya nih. Jangan main-main. Makanya tolong jangan boros juga dengan ini. Jadi orang yang Patan dulu tanya, boleh nggak kita ngasih tapi kita didik dia gitu-gitu kayak gitu-gitu. Beda tipis Pak sama orang ikhlas. Beda tipis, ngasih juga. Barangnya ada yang dikasih. Barangnya ada. Tapi dengan sifat mukhtalam fakhura. Sombong dan membanggakan diri gitu loh. Ya Pak ya. Jadi bukan kepada orang lain, kepada objeknya itu. Makanya Allah bilang hati-hati loh. Kalau lo sanggup aja begini, hebat. Tapi tetap Allah nggak suka dengan mukhtalam fakhura. Jadi intinya ketika orang bisa melakukan ini semua, dia kan berpotensi merasa dirinya hebat. Ya. Ketika dia merasa dirinya hebat, maka dia sudah syirik kepada Allah. Betul. Ya itu tadi. Jadi batalul haq, menolak kebenaran. Nyembah Allah juga. Tetapi ketika dia kaya atau dia miskin, dia bilang itu sumbernya dari dia sendiri. Padahal miskin itu takdir kan. Dia nggak terima takdir itu. Berarti gue kurang kuat nih usaha gue. Itu aja udah boleh syirik itu. Sebetulnya hak. Nah karena syirik begitu, sehingga dia merasa dirinya benar, maka dia gomtun nas, meremehkan manusia. Adapun kalau Bapak nanti udah melaksanakan ini kemudian berkata pada orang lain, saya udah melaksanakan ini, itu bukan riya, bukan sombong. Bapak tarbiyah kepada anak kan tadi. Rehan, nenekmu udah tetangga, papa juga udah hormatin segala macam. Bukan sombong itu. Bukan. Justru ini Allah mencegah supaya kita jangan menjadi orang yang menjadikan diri sentral gitu loh Pak. Padahal yang sentral itu Allah. Ya Pak Tom. Oke, paham ya?
begitu. Nah, kemudian makanya Rasulullah berpesan supaya orang muhtalam fakhur ini nggak ada di dunia ini dengan perintah sederhana. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11 juga. Ya, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah. Maksudnya hidup normal gitu loh ya, dengan yang ada di diri kamu nih, baik kaya maupun miskin, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Tanpa berlebihan dan sikap sombong. Ini rawan soalnya Pak Tom. Ya, kalau orang nyantunin tuh rawan Pak. Makanya harta tuh bahaya Pak, bisa menggelincirkan orang jadi orang sombong. Harta itu oke. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu sebetulnya. Ya, terakhir bagaimana kita menghindari itu semua? Kita jauhi sombong. Ya. Itu dia nih yang muhtalam fakhur termasuk ini Pak. Hadis nomor 4 lihat ya. Hadis nomor 4. Apa kata Nabi? Salasun muhlikatun. 3 perkara yang membinasakan. 1, as-suhu wa ta'un. Sifat suh, rakus dan bakhil yang ditaati. Wa ta'un wa huwa yamutaba, hawa nafsu yang diikuti, ya yang Pak Tom bilang barusan. Terakhir wa ijabul mar'i binafsi, dan kekaguman orang terhadap dirinya sendiri. Ini muhtalam fakhur semua nih. Ya, rakus maksudnya tamak, bakhil, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman dia kepada diri sendiri. Udah digarap sama Allah sama Rasulnya. Ya gini-gini saya, walaupun saya hidupnya begini aja, tapi semua udah saya bantulah. Gitu kan. Pakai hahaha. Lihat lagi, apa hubungannya antara kikir dengan tawadu? Coba lihat loh. Makanya ini muhtalam fakhur ini benar-benar orang kurang ajar sebenarnya. Ya, jadi dia nggak bisa memanage dirinya sendiri menjadi tawadu. Hadis nomor 8 lihat. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, mana koso sodakotun min mal. Tidak ada orang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Apa hubungannya sama sedekah, ya kan? Dan tidak ada orang yang tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Apa ini? Jadi kita harus banyak permaafan terhadap orang yang butuh kita. Kan kita nganggap kalau ada orang minta sama kita salah dia. Lu salah alamat, emang gue bangkir. Betul gak? Maafin dulu. Bilang aja kalau nggak ada, nggak usah nyakitin lah gitu. Dan tawadu lah, jangan sombong. Coba Pak, Islam melindungi kita dari neraka dengan begitu. Ya. Terus hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Apa kata Allah? Jika kamu kata Rasulullah, jika kamu tidak berbuat dosa, jadi kamu udah soleh nih. Lahiftu alaikum, aku sungguh khawatir kepada kamu, kepada perkara besar yang lebih besar dari itu, yaitu ujub. Orang udah lolos nih, udah gak sombong, udah gak kikir, timbul khawatir Rasulullah, tadi ujub lagi. Wah, Semuanya ketangkep ya. Puncaknya ujub tuh biasanya, puncaknya ujub masuk ruangan, kepengen orang hormat sama dia. Pak Ustaz sudah tiba, berdiri semua. Assalamualaikum. Seneng gitu digituin. Aduh,
Assalamualaikum. Ngapain lo? Puncaknya kayak gitu, Pak. Itu namanya feodal. Nggak usah, sama aja kita sama gitu. Ya tapi juga jangan sama-samain begitu Ustadz masuk gitu. Apa lo ting? Udah lama nggak ketemu. Nggak jangan itu juga. Ya tetap ya santun juga. Ya. Hadis nomor 10. Man ahabba ayyatamassalan nasu lahu qiyama fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka siap-siap mendiami tempatnya di neraka. Dasarnya apa? Ujub, sombong. Kok orang pada diem-diem aja gue datang? Kan gue yang nyumbang sini. Gimana sih? Wah, PA semua sih. Parah udah. Mukhtalam Fakhur. Itu lain. Kalau menyesatkan misalnya. Bikin kopi cuma nawarin doang. Ustaz kan bikin kopi. Oh, itu nyindir. Enggak apa-apa kalau itu. Itu nggak sombong. Iya, nggak sombong itu. Itu cuman bohong. Kalau bohong nggak di neraka, ya. Man pinggir-pinggirnya doang, keraknya doang. Ya. Nah, terakhir, hindarilah neraka dengan sombong. Kita lihat hadis nomor 7. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, surga dan neraka saling berdebat. Surga berkata, orang-orang lemah dan miskinlah yang banyak masuk ke tempatku. Neraka pun berkata, orang-orang yang angkuh dan sombonglah yang banyak masuk ke tempatku. Lihat, neraka bilang, orang-orang yang sombong dan angkuh banyak masuk ke tempatku. Allah berfirman pada neraka, kamu adalah azabku, denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Kemudian Allah berfirman pada surga, kamu adalah rahmatku, denganmu aku memberikan rahmat pada siapa yang aku kehendaki. Jadi neraka dengan sombongnya berkata, ini tempat memang untuk orang sombong, angkuh. Jadi kalau Bapak mau cari pengalaman silakan Pak Yus. Mau cari pengalaman, Bapak sombong aja sekarang. Nah, enggak, di sana enak Pak, ada AC, ada Sophia Lacuba, Nikita Mirzani, Michael Jackson. Neraka sama surganya nggak boleh sombong. Nah, Allah menyiksa orang sombong di neraka seperti apa? Hadis terakhir, hadis nomor 5. Hah? Sombong. Emang lu udah bosan ngaji? Katanya mau umur 94. Ikutin aja dulu, terakhir banget nih. Ya nanti 10 menit hafalan, tenang aja. Pada hari kiamat, orang-orang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Jadi semut kecil tuh berombongan gitu ya. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam bernama Bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diberi minum dengan cairan nanah penduduk neraka, yaitu tinhanul kabal atau lumpur kebinasaan. Ya, jadi di sana enak Pak Yus kalau mau jadi pengalaman, kan ada itu Coca-Cola, tapi semuanya dari nanah. Ya. Banyak berarti kayak sombong. Pak, mau segera misalnya gitu. Nah, itulah. Itu pelajaran dari Luqman sampai Mukhtalam Fakhuro, belum sampai yang bawah, ya. Jadi Allah nggak suka dengan orang yang berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini dengan maroha, dan Allah nggak menyukai orang-orang yang Mukhtalam Fakhur, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jangan nengok, diawali dengan jangan buang muka pada orang lain. Demikian. Kalau buang muka sama kita, Seth, gimana? Apa? Sorry. Kalau orang lain yang berbuang muka pada kita, Biarin aja. Ambil aja. Puh. Kadang-kadang orang begitu, Seth. Banyak, Pak. Banyak ketemu kayak gitu. Iya. Kita juga udah, kita kira orang itu sombong. Cuma udah tiap hari kita ketemu di sana, nggak mau dia. Jangan. Kadang-kadang dia diam, kita juga jadi diam gitu kan. Jangan ditanggapi, biarin aja. Kalau kita diam gitu nggak apa-apa, Seth. Bukan kita sombong juga. Kalau Muslim batasnya 3 hari. Nanti kalau 3 hari juga enggak ini, Bapak yang jadi pelopor. Assalamualaikum. Enggak jawab juga, ya udah. Yang penting assalamualaikum tadi mengakhiri 3 hari Bapak batas diam-diaman.
Gitu ya, kalau punya masalah. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita terusin minggu depan. Saya tutup dulu, kemudian jangan ditutup sama Dede karena ada hafalan sedikit, nggak banyak. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.